Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya jumpai kalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, dan tentunya pada saat-saat sekarang ini kita selalu mentaati aturan pemerintah, yaitu menggunakan masker jika di tempat yang ramai. Baik, jadi pada kesempatan ini video saya di sini saya akan membahas tentang soal matematika yang telah sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, yakni tentang pokok bahasan jarak titik ke bidang. Baiklah, kita mulai. Jadi soalnya adalah diketahui kubus PQRS TUPW dengan panjang sisi sama dengan 7 cm. Hitunglah satu jarak titik P ke bidang SRPW, 2 jarak titik P ke bidang PRU, dan 3 jarak titik B ke bidang QSWU. Dan tentunya sebelum menjawab kalian harus menggambar dulu sketsanya ya, supaya jelas seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah kubus PQRS TUPW dengan panjang sisi 7 cm. Kita mulai dengan soal pertama, yaitu tentang berapakah jarak titik P ke bidang SRPW. Ini ya. Jadi kita akan mencoba menghitung berapa jarak titik P ke bidang SRPW. Nah, sebelumnya kita lihat kembali ya, sebuah kubus yang seperti ada di gambar ini, di mana titik P tentunya ada di sini, di pojoknya ini. Kemudian bidang SRPW ini adalah yang diarsir. Nah, kemudian mana yang dikatakan dengan jarak P ke SRPW ini sendiri ya. Dalam hal ini kita kembali kepada apa itu jarak. Jadi jarak itu adalah merupakan lintasan yang terpendek atau garis yang terpendek dari suatu titik ke titik yang lain atau ke bidang yang dimaksudkan dalam soal ini ya. Jadi di sini kita melihat bahwa titik P ke bidang SRPW itu adalah ini yang ya, yang tanda merah ini. Jadi PS. Jadi ini P ke bidang ini adalah PS. Karena PS ini adalah suatu ruas garis yang mana tegak lurus ya, garis yang tegak lurus dengan garis SW ya, SW. Ini ya. Jadi jarak titik P ke bidang SRPW adalah sama dengan PS. PS sama dengan 7 cm. Artinya bahwa PS ini ya sama dengan QR atau sama dengan PQ, karena ini adalah merupakan suatu sisi daripada kubus itu sendiri ya. Jadi di sini tidak perlu kita mencari dengan rumus, sudah jelas. Asalkan kita tahu mana yang disebut dengan jarak P terhadap bidang SRPW itu sendiri. Oke, jadi sudah kita jawab langsung di sini sama dengan 7 cm ya. Kita lanjut ke nomor 2 atau nomor B. Hitunglah jarak titik Q ke bidang PRU. Titik Q ke bidang PRU mana ini ya? Jadi ini ya, kalau saya sketsa ini. Jadi pada kubus PQRS TUPW ini, yang mana titik Q sudah jelas. Kemudian bidang PRU. Ini ya, kita arsir dulu bidang PRU yang diarsir ini ya. Ini adalah
suatu bidang yang berbentuk sebuah segitiga sama sisi, yang mana PR sama dengan RU sama dengan PU gitu ya. PR kalian bisa cari ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ruas garis UX ya, mana dulu UX. Nah, ini ya. Jadi artinya setelah kita bikin mana bidangnya, setelah itu kita tarik garis UX dulu di bidang PRU itu ya. Nah ini. Kemudian QZ tegak lurus dengan UX. QZ. Kita tarik garis ini ya. Nah, jadi seperti ini. QZ tegak lurus dengan UX. Sehingga jarak daripada Q terhadap PRU itu adalah QZ ya, QZ. Bukan QU atau QX. Jadi QZ ini adalah garis yang terpendek kemudian saling tegak lurus dengan UX ya. Nah ini UX. Maka di sini kita katakan bahwa garis QZ itu adalah merupakan jarak antara titik Q ke bidang PRU. Oke ya. Nah, sekarang baru kita akan menghitung ya berapa panjang daripada QZ itu sendiri. Ya ini. Jadi pertama PQ sama dengan QU sama dengan 7 cm. Ya. QS sama dengan, nah ini QS adalah diagonal sisi ya. Nah, jadi ini QS ini sama dengan 7 akar 2. Nah, kalian nanti bisa cari dengan rumus ABC, yaitu pada segitiga PQS ya. Jadi ini sebagai sisi miringnya. Di sini 7, PS-nya juga tentu nanti sama dengan 7. Nah, maka di sini QS atau SQ dapat kalian cari ya. Nah, yaitu PQ akar PQ kuadrat sama ditambah dengan PS kuadrat ya. Itu nanti coba silakan cari lagi nanti rumus teorema Pitagorasnya ya. Nah, kemudian QX ini ya, QX ini adalah sama dengan setengah QS. Ya, ini ya. Setengah QS, maka sama dengan 7 akar 2 dibagi 2. Jadi sama dengan 7/2 akar 2 cm. Itu panjang QX ya. Nah, kemudian ya kita cari ini. Jadi ada sebuah segitiga ya, ada sebuah segitiga yaitu QXU. Segitiga ini nanti kita ambil begitu. Nah, kita buatkan yang seperti ini. Jadi QXU ini kita tarik biar jelas di sini kita lihat di sini. Jadi anggaplah ini kubusnya sudah kita abaikan saja dulu. Jadi kita fokus kepada segitiga ini untuk mencari QZ. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini sudah jelas QU sama dengan 7 cm. Kemudian QX sama dengan 7/2 akar 2. Dan sekarang XU ini ya. Sebenarnya XU ini belum kita temukan tadi ya. Walaupun sudah muncul di sini 7 akar 6/2. Nah, sekarang dari mana 7 akar 6/2 itu ya? Nah, ini dia. Jadi untuk menjawabnya ini ya, kita menggunakan teorema Pitagoras juga. Ya, ini sebagai sisi miring. Jadi XU itu sama dengan akar QX kuadrat ditambah QU kuadrat sama dengan akar 7/2 akar 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 49/2 ditambah 49. Ini kita sederhanakan menjadi akar 147/2.
yaitu 49 kali 2 ditambah 49 menjadi 147 per 2 ya. Nah itu sama dengan, nah ini kita pecah masing-masing ya, akarnya ini atau masing-masing ini kita ambil akarnya menjadi akar 147 per akar 2. Nah setelah itu ini kita sederhanakan atau merasionalkan bentuk akar dengan cara mengalihkan dengan akar 2 itu sendiri ya. Nah sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi 7 akar 3 dibagi akar 2 kali akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh XU sama dengan 7 akar 6 per 2 ini ya. 7 akar 6 per 2. Itulah kita dapatkan yang ini ya. 7 akar 6 per 2 ini. Nah, sehingga sekarang sudah kita temukan masing-masing sisi segitiga ini. Tinggal kita mencari panjang QZ. Berapakah panjang QZ? Yaitu jarak antara Q terhadap bidang PRU itu. Nah, baik, jadi dengan menggunakan pendekatan luas segitiga kita peroleh ya. Ini rumusnya. Jadi ini kita menggunakan rumus luas segitiga siku-siku. Ya, jadi yang ini tadi ya, segitiganya ini adalah siku-siku di Q. Nah, bagaimana rumusnya? Kita kembali kepada mencari luas segitiga siku-siku, yaitu setengah kali alas kali tinggi, gitu kan? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang dalam hal ini untuk mencari luas itu dengan dua cara. Cara pertama, kita ambil QX ini sebagai alasnya, QU sebagai tinggi ya. Nah, sehingga rumusnya menjadi setengah QX kali QU, setengah alas kali tinggi. Ini ya, setengah alas kali tinggi. Kemudian bisa juga kita mengambil UX ini atau XU ini menjadi alas ya. Kemudian QZ ini ya, QZ ini menjadi tinggi ya, menjadi tinggi. Jadi ini alasnya, ini menjadi tinggi karena di sini juga siku-siku. Sehingga kita peroleh setengah UX kali QZ. Maka luas segitiga XQU sama dengan setengah kali UX kali QZ sama dengan setengah kali QX kali QU. Nah, yang kita cari adalah QZ. Maka QZ sama dengan QX kali QU dibagi UX. Nah, ini sederhananya dari rumus ini ya. Nah, sehingga di sini setengahnya ada di sini, setengahnya ada di sini, maka kita coret saja ya. Nah, coret di sini. Ini setengahnya dibagi sama-sama setengah hilang ya. Sehingga tinggal QZ sama dengan QX kali QU per UX. Nah, sama dengan ya, QX sama dengan 7 per 2 akar 2, XU sama dengan 7, sehingga 7 per 2 akar 2 kali 7 per UX, yaitu 7 per 2 akar 6. Nah, ini juga demikian, 7 per 2 sudah sama 9 dan penyebutnya, itu bisa dibagi, hasilnya adalah akar 2 kali 7 per akar 6. Kemudian ini kita sederhanakan, rasionalkan bentuk akar. Karena di sini penyebutnya akar 6, maka kita kalikan akar 6 per akar 6 sama dengan ya, akar 6 kali akar 6 ini tinggal 6 ya. Nah, ini akar 2 kali akar 6 jadi akar 12. Jadi 12 kali 7 per 6 ya. Kemudian ini akar 12 ini sebenarnya bisa menjadi 2 akar 3 gitu kan.
kita pecah akar 12 itu. Akar 12 bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 sama dengan 2. Ya, akar 3 tetap. Sehingga 2 kali 7 sama dengan 14 kali akar 3 per 6. Ya. Dan ini kita sederhanakan menjadi 7 per 3 akar 3. Ya. Nah, begitu ceritanya. Jadi saya kira ini sudah jelas. Ya, ini jawaban daripada soal nomor 2. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Sebelumnya ini ya, ada catatan tadi. Jadi nanti kalau kalian ya bentuknya seperti ini, ada sebuah segitiga ya kayak ini di atas ini ya. Ada sebuah segitiga ABC, yaitu segitiga siku-siku ya, salah satu sudutnya. Kemudian kita mau tarik suatu garis dari A ke garis BD, yang mana garis AD ini tegak lurus dengan BD ya. Di sini akan siku-siku. Maka untuk mencari panjang AD ini ya langsung aja, kalau diketahui di sini panjangnya A misalnya seperti ini sudah diketahui, B diketahui, C juga diketahui, atau AC adalah sama dengan A, AB sama dengan B, BC sama dengan C, maka rumus untuk mencari panjang AD sama dengan A kali B dibagi C ya. Jadi sisi alas kali sisi tegaknya dibagi sisi miring, begitu ya, singkat saja ya. Itu nanti ini untuk mempermudah di dalam menjawab soal-soal. Jadi tidak perlu kita dengan menggunakan pendekatan segitiga kalau kita sudah paham seperti ini ya, seperti itu ya. Ini catatannya. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, jadi ini ya. Nomor C, hitunglah jarak titik P ke bidang QSWU. Jarak titik P ke bidang QSWU. Jadi ini kita sketsa seperti biasa. Usahakan untuk bikin sketsanya dulu ya, untuk mempermudah. Nah, jadi pertama adalah titik P sudah ada berada di sini, jelas ini. Kemudian bidang QSWU atau boleh SQW, boleh mana-mana ya. Ini. Jadi ini adalah sebuah bidang yang berbentuk bidang persegi panjang. Ini adalah diagonal bidangnya ya. Diagonal ruang berbentuk bidang. Nah, sekarang mana yang menjadi jarak jarak P ke bidang itu ya, jarak ke bidang QSWU ya, ini yaitu kita perhatikan sudah jelas di sini ya, maka jaraknya itu adalah sama dengan PK, karena PK ini adalah saling tegak lurus dengan bidang QSWU ya, dengan bidang itu. Di mana di sini kita bantu ya. Nah, ini PK itu adalah tegak lurus dengan bidang QSWU. Ya, jadi inilah kita bantu dengan garis ya, garis yang ada di sini. Garis ini adalah garis yang terletak pada bidang QSWU. Ya. Nah, kemudian garis ini saling tegak lurus dengan PK. Maka PK inilah menjadi jarak daripada titik P ke bidang SQWU. Saya kira sudah jelas ya. Nah, tinggal kita mencari. Untuk mencarinya saya kira ini juga sudah ya tidak begitu sulit, artinya tidak terlalu banyak rumus yang kita gunakan ya, sederhana sekali karena ini sudah jelas. PK itu adalah sama panjangnya dengan setengah dari PR ya. Nah, titik P
ke bidang QSU adalah sama dengan setengah panjang PR, yaitu sama dengan PK. Jadi PK sama dengan setengah kali PR sama dengan setengah kali 7 akar 2, sama dengan 7 per 2 akar 2 cm. Nah, itulah jawabannya. Silakan nanti kalian padukan dengan jawaban kalian sendiri, cocokkan. Kalau memang ada yang keliru, silakan perbaiki, dan mungkin ada tanggapan dari kalian sendiri, silakan nanti sampaikan kepada saya, ya. Kemudian nanti melalui WA gitu kan, sudah ada WA kita atau grup kita. Baik, saya kira seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan selamat belajar di rumah, tetap semangat ya, semoga sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.